Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di section Medical Talk bersama saya Aulia. Nah, pernah dengar nggak sih Mams, ada anak-anak yang makannya sebenarnya udah banyak, tapi ternyata tinggi badannya tidak bertambah dengan optimal, kemudian anaknya sering sakit nih, misalnya mimisan atau tampak pucat. Nah, kira-kira kenapa nih? Apakah karena makanannya kurang berkualitas, atau mungkin di dalam makanannya kurang ada nutrisi seperti vitamin dan mineral? Nah, episode kali ini spesial banget, kita akan membahas peran vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Lupita Wijaya. Nah, narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita nih, Sobat Sehat. Halo dok, gimana kabarnya hari ini? Baik dong. Oke, nah hari ini kita episodenya spesial nih dok. Kita Ya, mau bahas kecukupan vitamin dan mineral untuk mendukung tumbuh kembang anak. Nah, mungkin oke. sebelum ke sana ada pertanyaan dulu nih dok. Sebenarnya berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, tumbuh dan kembang itu definisinya apa sih dok? Iya, jadi tumbuh itu adalah panjang atau tinggi badan dan berat badan anak akan terus bertambah seiring bertambahnya usianya. Sedangkan kembang itu adalah adanya peningkatan kapasitas pada anak tersebut dari fungsi organ tubuh dia menuju ke kedewasaan. Tentunya itu perlu proses pembelajaran seperti duduk, lari, sampai dia bisa berbicara. Oke, berarti kalau tumbuh itu artinya pertambahan tinggi atau berat badan, berarti sesuatu yang bisa diukur oleh alat ukur gitu ya dok. Tapi kalau perkembangan itu lebih ke arah skills-nya, misal dia apakah udah bisa duduk atau mungkin udah bisa berjalan. Nah, kalau kita sebagai orang tua mau melihat apakah tumbuh kembang anak kita itu normal, kan kadang-kadang suka ada anak tetangga yang udah bisa jalan, sedangkan anak kita belum. Nah, kalau untuk mengukur seperti ini atau melihat apakah normal atau tidak, itu seperti apa dok? Ya, tentu Aulia dan sobat sehat atau mams di rumah pengen tahu nih, sebenarnya anak kita itu udah tumbuh kembangnya udah normal atau belum ya. Jadi pertumbuhan itu dinilai dari kurva pertumbuhan. Dimana kurva pertumbuhan itu adalah dari berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Diukur setiap bulan, kemudian dia diplot ya di kurvanya. Nanti kalau dia ada di area hijau titik temunya, itu berarti anaknya normal nih tumbuh kembangnya. Tapi kalau misalnya dia itu di bawah garis merah, berarti dia kemungkinan kurus atau kurang tinggi sesuai usianya. Tapi berbeda halnya kita berbicara tentang perkembangan. Kalau perkembangan itu kan skill ya. Ya. Berarti kita ada panduan perkembangan anak yang namanya milestone. Nanti kita akan lihat misalnya 6 bulan dia udah bisa duduk, kemudian nanti 8-9 bulan udah bisa berbicara ma, pa gitu. Oke, nah kalau yang normal tadi kan sudah dijelaskan ya dok, berarti kalau boleh disimpulkan kalau yang abnormal itu, tadi kalau pertumbuhan itu berarti dia di bawah garis merah pada kurva, sedangkan kalau di perkembangan yang terlambat itu berarti milestone-nya yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, kira-kira ada patokannya nggak ya dok? Karena kan kadang-kadang anak itu beda anak, beda Ya, pertumbuhan dan perkembangan nih. Nah, mungkin ada yang bisa dijelaskan nggak dok kalau terkait dengan tumbuh kembang yang abnormal? iya. Jadi memang kalau pertumbuhan kan dari kurva ya. Iya. Memang kalau di bawah garis merah tuh kurang normal lah ya, kurus seperti itu. Tapi kita kadang ada anak yang di garis hijau ternyata tinggi badannya oke nih, tapi berat badannya sebenarnya kurang nih. Mm-mm. Jadi sebenarnya kita berkaca lagi dari tabel berat badan dan tinggi badan sesuai usianya. Nah itu bisa sobat sehat lihat nih pada video ini nanti ditampilkan tabel sebenarnya usia anak berapa bulan bagusnya di berat berapa sih, berapa kilo atau berapa senti ya tinggi badannya, seperti itu. Kalau mengenai perkembangan kita tetap mengacu ke milestone ya. Jadi memang kalau memang dia tidak bisa berdiri atau berjalan sesuai dengan usianya, itu sebaiknya segera diintervensi sih, segera ke dokter anak. Oke, berarti seperti tadi yang disampaikan Dokter Pita ya dok, berarti kita itu memang perlu benar-benar memperhatikan tumbuh dan kembang anak mulai usia berapa tuh dok kira-kira? Sebenarnya dari bayi sih ya kita Oke, mulai berarti memantau. sedini mungkin ya supaya Betul. kalau ada masalah bisa segera diintervensi. Mm-mm. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, tapi kan ada ya mungkin anak yang bayi atau mungkin udah usia anak-anak juga yang sebetulnya dia nggak ada masalah makan. Tapi ternyata tinggi badannya belum optimal atau misalnya tidak bertambah, kemudian sering sakit, Mm-mm. kemudian tampaknya pucat atau mungkin tidak bersemangat dalam beraktivitas. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira kenapa nih dok? Apakah memang ada faktor seperti nutrisi atau mungkin ada kekurangan asupan yang menyebabkan ada dampak seperti itu pada anak-anak? Ya, mungkin ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita harus mengetahui asupan nutrisi apa saja sih yang memang dibutuhkan oleh bayi hingga anak ya.
dibutuhkan itu sebenarnya nutrisi itu ada 2 cakupan besar, ada mikronutrien dan makronutrien. Nah, makronutrien sendiri terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan mikronutrien ada vitamin dan mineral. Nah, bagaimana sih kita mengetahui vitamin mineral ini berperan pada tumbuh kembang juga ya? Jadi vitamin mineral ini fungsinya adalah lebih ke arah metabolisme dan fungsional dari organ-organ tubuh seperti itu ya, seperti saraf, tulang ya, ataupun perkembangan ke arah motorik seperti itu. Jadi kenapa kalau orang atau anak itu kekurangan vitamin atau mineral itu biasanya ada kemunduran nih dari kecerdasan ataupun dia tampak pucat karena tidak ada mineral seperti zat besi ya yang membantu membentuk sel darah merah seperti itu. Nah, kalau tadi banyak dibahas tentang mikronutrien ya Dok, vitamin dan mineral. Tapi kalau di makro sendiri gimana Dok? Karena kan sebenarnya kalau di berbagai program pemerintah itu kan ada protein hewani ya Dok ya Iya. sebagai salah satu sumber dari makronutrien yang bisa mendukung program stunting. Nah, kalau makronutrien sendiri seperti apa Dok perannya? Nah, kalau kita berbicara tentang makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak, tentu dia punya fungsi yang paling utama nih dibandingkan mikronutrien untuk mencegah stunting. Kenapa? Karena memang fungsinya dia adalah selain menstabilkan gula darah ataupun pembentukan energi tubuh, dia juga berfungsi untuk membentuk otot serta meningkatkan massa tubuh. Jadi kenapa dia penting banget nih untuk mencegah stunting pada anak? Serta dia membantu meregulasi atau mengatur dari proses biologis sel-sel tubuh di anak. Jadi sebetulnya kebutuhan nutrisi ini cukup komprehensif ya Dok, nggak cuma mikro, tapi juga makro itu juga penting. Nah, kalau makro kan mungkin moms atau sobat sehat di luar sana itu sudah paham ya Dok, ada karbo, protein, dan juga lemak. Saya rasa sih sumbernya udah mungkin lebih mudah ya untuk dimengerti. Tapi kalau mikronutrien itu kan vitamin dan mineral banyak banget ya bahkan Dok ya, apalagi di suplemen mungkin ada berbagai macam jenisnya. Nah, kira-kira dari sekian banyak itu, kalau yang paling dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang anak itu apa aja Dok? Ya, tentu untuk jenis vitamin sendiri hampir kita bisa katakan semua vitamin dan mineral itu menyokong daripada tumbuh kembang anak, di mana diperlukan untuk perkembangan saraf atau otaknya, kemudian untuk membantu mengatur emosionalnya, hingga membantu dia dalam berkomunikasi atau bersosialisasi. Nah, itu apa aja sih yang dibutuhkan sebenarnya seperti vitamin D, kalsium, zinc, selenium, seperti itu sih. Dan yang paling penting vitamin B, B kompleks seperti B1, B6 ya, ataupun asam folat. Itu yang diperlukan. Dan jangan lupa anak yang sering sakit itu seringkali membutuhkan yang namanya vitamin C, D, dan zinc untuk mencegah infeksi yang berkepanjangan. Oke, berarti hampir semua vitamin dan mineral itu memang penting untuk si kecil ya Dok ya. Makanya nggak heran di dalam suplemen atau mungkin produk-produk suplemen itu dia nggak cuma ada satu, makanya multivitamin dan mineral karena ternyata seperti yang tadi dijelaskan Dr. Vita, semua itu penting. Nah, tapi kalau tadi kan sudah jenis-jenisnya ya Dok ya, tapi kalau berbicara tentang takaran atau asupan hariannya, kadang-kadang kan ada nih mungkin moms yang baca di website hanya dari makanan aja cukup, tapi ada yang merekomendasikan ditambahkan dengan suplemen supaya asupan hariannya tercukupi. Nah, kira-kira sebenarnya berapa banyak sih Dok per hari yang kita atau anak-anak lah butuhkan untuk mendukung tumbuh kembangnya? Iya, mungkin nanti sobat sehat atau para moms di rumah bisa lihat ya tabel berikut ini. Nanti saya akan menjelaskan sebenarnya angka kecukupan setiap vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh bayi hingga anak tuh berapa banyak sih. Kita simak ya tabel berikut. Pada tabel angka kecukupan vitamin mineral harian anak, kita dapat melihat beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk menopang tumbuh kembang anak. Contohnya seperti vitamin A untuk penglihatan. Jika terjadi defisiensi, maka anak tersebut beresiko mengalami rabun. Di sisi lain, ada vitamin D untuk tulang dan gigi, kemudian K untuk pembukuan darah, C untuk imun tubuh, dan B1 serta B6 dan B12 untuk ke arah saraf dan otak. Jadi apabila kekurangan vitamin-vitamin tersebut, anak mudah terkena infeksi ataupun kerusakan di saraf atau otaknya. Di sisi lain, dia juga butuh asam folat untuk pembentukan otak serta mencegah anemia bersama B12 dan zat besi untuk pembentukan darah agar anemia juga dapat dicegah.
serta zinc untuk menopang agar anak tidak mudah sakit atau terkena infeksi, dan kalsium untuk menopang agar tulang lebih kokoh dan gigi tidak mudah keropos. Kolom sebelah kanan dapat dilihat beberapa dosis yang merupakan acuan berapa banyak sih yang dibutuhkan vitamin mineral ini harian pada bayi maupun pada anak. Itu dapat dilihat ya, sobat sehat. Apabila dirasa memberikan makanan sudah dalam jumlah cukup yang mengandung vitamin dan mineral tersebut, maka tidak perlu lagi ditambahkan suplemen. Jadi dikondisikan sesuai dengan kebutuhan bayi atau anak moms di rumah. Wah, ternyata vitamin dan mineral ini sangat berpengaruh ya untuk mendukung tumbuh kembang anak, tapi jangan dilupakan juga makronutriennya. Nah, vitamin dan mineral yang defisiensi atau anak itu mengalami kekurangan bisa menyebabkan berbagai permasalahan seperti nafsu makannya bisa menurun, kemudian jangka panjangnya anak itu bisa terkena infeksi berulang, bahkan tadi ada penurunan kecerdasan ya dok, atau kemampuan berpikirnya. Ya, benar banget nih. Jadi karena itu kita harus memantau tumbuh kembang anak sejak dini, sejak usia bayi, terutama 2 tahun pertama ya. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau memang sudah terjadi keterlambatan, langsung segera diskusi atau konsultasi ke dokter anak. Wah, siap dok. Terima kasih banyak Ya, ya dok edukasinya hari ini. Semoga sobat sehat di rumah, terutama orang tua nih yang nonton, yang punya anak, bisa menerapkan apa yang tadi dijelaskan oleh dokter Rupita dan bisa mendukung tumbuh kembang anak dari nutrisi yang optimal. Nah, kalian sobat sehat di rumah punya pertanyaan tentang vitamin dan mineral bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa saksikan video edukasi Medical Talk berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai sampai jumpa. jumpa.